Shalom, selamat Shalom. pagi. Oh, Mari ya. kita memuji Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan
ya Bapa, atas syukur, terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Atas syukur, terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran non pagi hari ini. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini saudara-saudara kita merayakan hari kemenangan mereka, Hari Raya Eid Mubarak. Siapapun yang mendengarkan siaran ini, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat beribadah di pagi hari bersama-sama keluarga yang muslim. God bless you all. Amin. Nah, selamat pagi juga rekan-rekan yang terkasih, Pak Henry, Bu Viken, Stephen Stanley, Bu Kanong Esterlin. Selamat pagi Pak Wong, selamat pagi. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dengan perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin, amin, amin. Nah, siapa hari ini yang diterima Yesus apa adanya? Siapa yang dulu merasa hidupnya bobrok, hidupnya berseteru dengan Allah, hidupnya tidak bisa memuliakan nama Tuhan? Mungkin pengedar narkoba, mungkin sempat masuk di dalam kancah okultisme, mungkin cari pelarisan dalam berdagang, mungkin pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya ya. Maka pada pagi hari ini ketika saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, maka saudara mungkin hanya sekilas mengingat kehidupan saudara yang gelap itu ya. Ada seorang yang bernama Eric ya. Hidupnya diwarnai dengan banyak tantangan, termasuk masalah kulit, punya ruam-ruam yang parah, punya masalah di sekolah, kecanduan alkohol atau narkoba pada usia yang sangat muda. Namun pemuda yang menjuluki dirinya sendiri sebagai raja kejahatan itu merasa cukup mahir bermain bisbol.
Walaupun akhirnya ia pun berhenti menekuni bisbol karena mengalami diskriminasi. Hal itu terjadi di Amerika ya. Hal ini justru membuatnya memiliki lebih banyak waktu untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba. Jadi orang-orang yang ditolak oleh lingkungan, ditolak oleh orang tua, ini salah satu faktor ya, yang menyebabkan dia menjadi orang yang jahat dan menjadi pengedar narkoba. Jadi sebetulnya kalau kita telusuri mengapa seseorang itu bertingkah laku jahat, andil daripada kedua orang tua dan lingkungan itu sangat besar ya. Tapi segalanya berubah bagi Erik ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya saat menghadiri suatu kebaktian di gereja. Kalau hari ini saudara mengetahui rekan-rekan yang tidak mau bertobat tapi duduk di gereja, nah itulah tanda bahwasanya akhir zaman. Kalau dulu orang duduk di gereja ya penjahat duduk di gereja bisa bertobat. Tapi barangkali saat ini banyak gereja yang sudah kehilangan kuasa sehingga kalau penjahat duduk di gereja jadi tambah jahat. Mudah-mudahan ini bukan di gereja saudara dan saya ya. Di gereja yang lain di negeri entah berada, entah berantah. Jadi inilah keprihatinan kita hari-hari ini ya. Gereja kehilangan kuasanya. Nah, kita tidak membahas gereja yang kehilangan kuasa, tetapi kita membahas orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Nah, ini ya. Jadi siapa yang kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Pak Gem silakan baca 2 Korintus 5 ayat 17. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, Veve, Sela, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Mbak Dini, Yeremia, selamat pagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini. Jadi sebetulnya yang salah bukanlah gerejanya ya, tetapi orangnya yang tidak mau berubah. Ya, walaupun duduk di dalam gereja bertahun-tahun, dari awal kehidupan sampai mau akhir kehidupan, kalau tidak mau berubah, ya jangan nyalakan gerejanya gitu ya. Karena ia mendengar firman tapi tidak mau berubah. Jadi disinilah kita belajar ya. Siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau orang tidak mau berubah berarti dia di luar Kristus ya. Walaupun dia di dalam gedung gereja, ia di luar Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ia harus percaya, ia harus ngalami, diubahkan dari dulu yang jahat, penuh dengan dosa, akhirnya meninggalkan dosa itu dan berlaku baik. Ya. Jadi seperti Erik Saulus dari Tarsus yang dikenal akhirnya menjadi Paulus, juga bisa dianggap sebagai pribadi yang sulit dan keras. Saudara punya ndak teman-teman yang sulit dan keras? Punya kan? Punya. Walaupun saudara ajak pergi gereja, saudara dampingi bertahun-tahun tapi pancet, nggak pernah berubah. Karena apa? Keras saudara ya. Keras itu harus diremukkan memang. Seperti tukang periuk ya. Bejana yang keras tapi tidak sesuai keindahan yang diimpikan maka akan diremukkan ya. Nah disinilah kita belajar 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Yesus Kristus datang itu bukan untuk orang Kristen saja, karena waktu zamannya Yesus kekristenan belum ada, saudaraku ya. Tapi Kristus datang untuk seluruh umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ya.
Sehingga ketika ia menerima Kristus sebagai juru selamat, maka dia diampuni dosa-dosanya. Seberapa banyak orang berdosa mau menyucikan dirinya dengan cara bagaimana? Ada yang caranya berendam dalam kolam semalaman, ya. Ada yang caranya naik tangga bertingkat dengan dengkulnya sampai babak bundas, ya toh. Banyak macam cara. Ada orang yang menyakiti dirinya dengan alat-alat yang melukai dirinya, ya paku dan sebagainya. Supaya apa? Menjadi suci, menjadi murni. Tapi tidak bisa, saudara, karena dikatakan di sini Yesuslah sang juru selamat dunia. Dunia ya, bukan kita saja, tetapi juru selamat dunia. Dan dialah terang dunia, dialah hidup, ya, roti hidup. Itu untuk semua orang. Jadi bukan untuk saudara dan saya, tetapi untuk semua orang, dengan catatan yang percaya. Ya, ayo kita mempercayai bahwa Yesus sanggup mengubah hidupmu. Engkau tidak bisa membasuh dosamu diri sendiri, ya. Seperti kalau seekor domba yang gimbal, mana bisa mencukur dirinya sendiri, ya. Maka ia harus ada orang yang membersihkan. Dan dikatakan di Alkitab, ia seperti sabun tukang penatu. Ketika kita kotor, ketika kita penuh daki, ketika kita penuh dosa, perlu seseorang untuk membasuh, ya. Perlu orang yang nyikati. Kita nggak bisa nyikati diri kita sendiri karena kita penuh dengan dosa, ya. Masa dosa melabur dosa, ya. Maka dari itu perlu sabun tukang penatu, ya. Artinya dicuci, disikati, dibersihkan, dikelantang. Kalau orang Ambon itu nyuci pakaian putih itu jago nomor 1, ya. Pakaiannya dikelantang, dikasih pemutih sehingga putih, dijemur di sinar matahari dan akhirnya menjadi putih bersih. Nah, ayo, siapa yang bisa membersihkan dosa dari diri kita? Tidak ada. Zaman dulu itu ya berat, ya, kita diucek ini, ya. Di papan gilas, ya, digeblok. Sekarang sih enak, ada mesin cuci terus dikasih pemutih, diputer sudah jadi putih. Tetapi kita enak sebetulnya, terima Yesus, dosanya sudah diputihkan. Yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal, bahkan anti kepada Kristus. Bahkan orang Yahudi sendiri belum mau menerima Yesus sebagai Mesias. Dia sedang menantikan Mesias untuk kedatangannya pertama. Kita orang-orang percaya menantikan Mesias untuk kedatangannya yang kedua. Jadi telat, ya. Telat menang satu langkah. Nah, maka dari itu kalau kita pelajari kehidupan Saulus, kehidupan Erik, itu diterima Yesus apa adanya, ya. Kalau saudara berkata, orang-orang yang masuk gereja ini modelnya kok aneh-aneh, ya. Ada yang ODGJ lah, ada yang sakit bipolar lah, ada yang ini dan itu. Loh, Yesus datang bukan untuk manusia yang suci, tetapi Yesus datang untuk manusia berdosa. Yesus datang untuk mengobati sakit penyakit. Yesus datang untuk menebus, mengadakan penebusan. Nah, maka dari itu pagi hari ini, ayo, jangan lagi kita senantiasa tinggal di dalam dosa. Karena apa? Yesus sudah datang dan menerima engkau apa adanya. Amin. Jadi Saulus diterima oleh Yesus apa adanya. Dan ia menjadi penulis dari kitab suci. Begitu banyak, mayoritas ditulis oleh Rasul Paulus. Maka kalau hidup kita dulu itu gelap gulita, hari ini sudah menjadi terang. Jangan kembali kegelapan lagi, ya. Jangan kembali cari pelarisan lagi ketika tokomu sepi. Tetapi percayalah, Yesus sanggup mendatangkan pelanggan-pelanggan. Yesus sanggup mengirim para malaikat untuk mendatangkan para pelanggan. Jadi kita baca sebagai ayat terakhir Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu terimalah Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu menerima engkau apa adanya. Terimalah dia sebagai juru selamatmu, terimalah dia sebagai pemimpin hidupmu, terimalah dia sebagai terang dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkaulah terang dunia, Engkaulah yang menerangi kehidupan kita, Engkaulah yang mengangkat kita dari jurang nista, Engkaulah yang mengangkat kita dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib, sehingga kehidupan kita terlepas dari dosa. Kalau kita mau melepaskan dosa itu, mengaku mengakui dosa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau mengampuni dosa kita, dan kita berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi, sehingga semuanya itu menjadi baik, dan Tuhan tetap pegang erat tangan kanan kita untuk dia tetap menuntun kita di jalurnya, sehingga tidak menjadi manusia baru dan tidak menjadi kembali menjadi manusia lama, karena Tuhan telah menuntun kita ke jalurnya, ke jalannya yang terang. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, pagi hari ini Tuhan, biarkan Engkau memaknai hidup kami ini dengan takut akan Tuhan. Kami mau menjunjung tinggi sabda firman-Mu. Kami mau merenungkannya setiap hari. Tidak peduli apakah itu hari-hari yang begitu menyusahkan ataupun begitu mensukacitakan. Kami akan tetap merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih Engkau sudah membebaskan kami dari segala dosa-dosa. Terima kasih Engkau sudah menjadikan hidup kami baru, dan kami boleh menjunjung tinggi nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan bersaksi bagi-Mu, membawa banyak jiwa kepada Yesus Kristus Tuhan, agar mereka menjadi percaya dan juga diselamatkan dalam nama Yesus. Jika sekiranya ada dari para pemirsa yang belum menerima Kristus, mari buka hatimu dan katakan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku. Ampuni segala dosa-dosaku, dan biarlah dosaku yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Dan aku punya hidup yang baru, manusia lama diperbarui menjadi manusia baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat berlibur, happy holiday, see you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya.